Halo, saya Vincent. Saya akan menjawab UTS perubahan sosial dan dinamika pemerintahan. Baik, yang pertama menurut William F. Outburn, ruang lingkup perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan baik material dan imaterial. Yang kedua, Kingsley Davis, wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Yang ketiga, Samuel Koenig, modifikasi dalam pola kehidupan manusia. Yang keempat, Selo Soemarjan, yang berpengaruh pada sistem sosial. Yang kelima, Perudi Suparlan, wujud perubahan dalam struktur sosial dan pola hubungan sosial. Yang keenam, Hans Gard dan Seward Miles, perubahan yang terjadi baik kemunculan, perkembangan, bahkan kemunduran dalam kurun waktu tertentu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, perubahan lambat, perubahan yang memerlukan waktu, perubahan cepat, perubahan yang berlangsung cepat dan menyangkut kehidupan bermasyarakat. Berikutnya perubahan kecil, perubahan yang terjadi pada struktur sosial. Yang berikutnya perubahan besar, perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga sosial. Perubahan yang dikehendaki, perubahan yang direncanakan dulu oleh pihak-pihak tertentu, perubahan sosial pada masyarakat. Yang pertama pastinya dengan berpakaian, cara berpakaian, style atau gaya mata pencarian. Contohnya masyarakat Indonesia pada zaman dulu mayoritas bekerja sebagai petani, namun pada zaman ini dengan masyarakat yang sekarang lebih cenderung bekerja di bagian industri, pabrik, atau perkantoran. Begitu juga dengan style atau gaya, salah satunya gaya rambut, dandanan, gaya berpakaian contohnya berpakaian zaman dulu berbeda dengan berpakaian zaman sekarang gitu. Jadi alat rumah tangga sekarang orang menggunakan rice cooker. Dulu orang lebih menggunakan dandang atau alat-alat yang tradisional, namun sekarang sudah lebih ke modern. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 4, perubahan sosial dalam pandangan klasik. Yang pertama, pandangan klasik. Pandangan yang mengawali munculnya berbagai studi kemasyarakatan, kemudian juga menjadi dasar bagi munculnya teori-teori yang lahir. Yang berikutnya, equilibrium sosial atau keadaan keseimbangan sosial. Semua sistem sosial akan mencari keadaan seimbang, tidak akan ada yang dapat mencapainya. Yang berikutnya, konflik, yang memandang perubahan sosial tidak terjadi melalui proses yang membawa perubahan, tetapi perubahan sosial terjadi karena konflik. Yang berikutnya, modernisasi, masyarakat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju, mengikuti perkembangan masyarakat lainnya. Baik, jawaban pertanyaan nomor 5, perubahan sosial yang terjadi di lingkungan saya. Anak-anak pada usia dini sudah memiliki gadget atau handphone. Ini menjadi salah satu perubahan sosial yang saya amati di lingkungan tempat tinggal saya. Berbanding terbalik dengan zaman dulu, anak-anak usia dini lebih cenderung bermain di luar rumah, tidak bergantung pada gadget atau smartphone yang mereka miliki.